Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi kita pada pembelajaran laboratorium untuk DKK untuk keterampilan pemenuhan kebutuhan eliminasi buang air kecil ya. Yang akan kita pelajari di sini adalah pemasangan kateter pada wanita. Kenapa pada wanita? Karena memang untuk bidan itu diutamakan memang untuk wanita ya. Kemudian nanti kalau seandainya ada pasien laki-laki itu akan lebih mudah tentunya memasangnya ya, karena kalau pada wanita itu di daerah genitalia sampai area perineum itu ada 3 lubang. Kalau pada laki-laki tidak akan salah, lubangnya kan cuma 1. Baik, nanti kita akan belajar untuk itu. Saya kenalkan dulu pantumnya ya. Kita bisa gunakan pantum. Pantum di sini adalah pantum yang lengkap ya. Di sini kebetulan yang tampak berlubang ya cuma untuk lubang uretra saja ya, tetapi kalau mungkin kita bisa lihat lebih jelas bahwa sebenarnya di area genitalia wanita itu ada 3 lubang ya. Di sini anus, di sini adalah vagina, dan di sini adalah orifisium uretra. Jadi ini anus, di sini ada vagina yang harusnya berlubang ya. Kemudian sini orifisium uretra. Jadi untuk pemasangan kateter jangan sampai keliru lubangnya ya. Lubangnya adalah yang paling atas. Ini harus hati-hati terutama pada virgin ya, pada perempuan yang masih perawan, jangan sampai keliru masuk. Nantinya bisa menembus atau melubangi selaput darahnya. Ini untuk pantum yang akan kita gunakan di pria ya, yaitu di lubang di penis ada 1 lubang orifisium uretra ya, sekaligus ini adalah sebagai saluran sperma. Jadi tidak akan keliru, lubangnya cuma 1, tapi mungkin nanti perlu keterampilan dalam memasang ya. Tapi yang akan kita belajarkan di sini adalah yang pada wanita. Kalau yang pada laki-laki tidak akan keliru memasang. Kemudian nanti tentunya kalau saat memasang ini kalau dipegang dia akan ereksi dan akan tegang ya, itu akan lebih mudah untuk melakukan pemasangan. Kemudian untuk alat yang digunakan ya, kita gunakan selang kateter ya. Selang kateter ini berbagai ukuran ya. Jadi semakin besar ukurannya nanti ini semakin besar nomornya, nanti itu semakin besar ukuran selangnya ya. Kemudian di sini yang ada sampelnya ini 2W ya. Jadi ini untuk memasukkan pengunci ya. Kemudian ini nanti yang disambungkan ke urin bag. Tetapi ada model lagi yang ini cabang 3 namanya 3W. Kalau 3W itu biasanya nanti selang yang 1 itu untuk memasukkan obat-obatan tertentu. Itu kemudian ini yang harus dipasang permanen. Kemudian ada model kateter yang cuma tidak dipasang permanen ya, seperti ini ya. Kalau seperti ini tidak ada penguncinya ya, lihat ya, cuma ada 1 ya. Jadi ini begitu untuk masuk, urin keluar lazim dan tidak ada penguncinya. Penguncinya apa ya, nanti kita masukkan aquades steril ya untuk mengunci. Ibarat nanti akan saya ajari seperti apa. Jadi dikunci itu kenapa? Agar nanti setelah dia masuk dia akan mengunci ya, mengunci. Jadi kita masukkan aquades lewat sini nanti, kemudian nanti ini akan menjadi bola ya, seperti bola seperti itu. Mungkin akan saya coba ya. Sebelum ke pantum, saya akan perlihatkan dulu seperti apa proses penguncian pada kateter. Jadi aquades ya, aqua for injeksi ya, aqua for injeksi kita ambil di sini di spet 10 cc. Kenapa 10 cc? Memang sudah ukurannya ya, jangan sampai terlalu kecil atau jangan sampai kurang ataupun jangan sampai lebih, karena kalau kurang nanti tidak bisa mengunci maksimal, kalau lebih nanti bisa pecah nanti balon yang terbentuk. Jadi ini langsung saja dimasukkan di sini ya. Kemudian didorong pelan-pelan. Nah, ini akan menjadi balon seperti ini ya. Inilah yang akan mengunci. Jadi saat dia masuk ke lubang dia tidak akan keluar karena sudah terkunci. Nah, ini saat melepas spetnya juga harus hati-hati, tetap ditahan di pangkal baru kita lepas. Karena apa? Kalau kita lepas ini tanpa kita tahan, ini akan bergerak sendiri. Nah, airnya kan akan kembali lagi. Jadi
kita tahan sambil kita lepas seperti ini. Ini untuk proses penguncian seperti ini. Nanti saat melepas pun begitu kita pasang spetnya, kita diamkan saja, dia akan menarik sendiri ya, menghisap sendiri ya, seperti itu. Nah ini kan balonnya menjadi hilang ya. Nah ini nanti tinggal kita lepas. Ini kurang lebih untuk proses penguncian ya. Ada dua model ya, yang langsung seperti ini tidak menggunakan jarum, jadi ini langsung dipasang di sini. Tetapi ada juga yang harus menusuk ya. Kalau harus menusuk di sini mungkin bisa saya perlihatkan ya. Yang ini tadi yang tidak harus menusuk ya, tadi dengan spet langsung. Kalau ini harus dengan jarumnya ya. Jadi nanti ditusuk dengan jarum seperti biasa, kemudian didorong, dimasukkan seperti tadi sudah saya contohkan. Selanjutnya instrumen penting yang kedua adalah urine bag ya, atau urinal ya. Ini biasanya digunakan untuk pemasangan kateter yang memang harus permanen ya. Permanen itu biasanya sampai 1 minggu 7 hari, tetapi memang tiap hari harus di dressing atau dibersihkan ya di tempat sambungannya itu agar mengurangi infeksi, potensi infeksi. Jadi ini ya urine bag atau urinal. Ini pastikan terkunci ya. Ini pastikan terkunci, jadi jangan sampai ini masih terbuka. Nanti kalau ini masih terbuka, nanti bisa kuncinya ya, urinnya bisa bocor ya, bisa bocor. Jadi ini urin posisi terbuka ya, kuncinya terbuka. Jadi sebelum kita gunakan pastikan ini terkunci. Jadi kita dorong ya, kita tutup sampai klik ya, tertutup seperti ini. Kemudian ini nanti yang akan ya, pangkalnya ini nanti yang akan kita sambungkan pada kateter yang kita pasang tadi ya. Bagian urinal yang akan kita sambungkan dengan pangkal kateter yang di sini ya, yang tadi ini untuk mengunci, jangan sampai kebalik. Kemudian ini yang disambungkan ke urinal. Sambungkan ke urinal seperti ini ya, seperti ini. Oke, sebelumnya memang sebaiknya kita sambungkan dulu. Mungkin ada sedikit langkah yang bisa dibalik di buku ini ya, di halaman 76. Di sini di langkah yang ke 19, menghubungkan pangkal kateter dengan pipa penyambung pada kantong. Ini yang langkah ke-19 ini, itu bisa dilakukan di langkah ini ya, di langkah setelah vulva hygiene ini, setelah langkah ke-10. Jadi kita sambungkan dulu, karena ini kemarin konsepnya memang ini itu sebelum kita sambungkan nanti ini jatuh ke bengkok. Tapi ada beberapa masukan sesuai evidence, kalau ini nanti jatuh ke bengkok ya, terus keluar urin, ini akan potensi untuk masuk kuman, jadi kotor. Jadi kalau ini langsung tersambung di sini ya, begitu ini nanti keluar urinnya, ini otomatis sudah tidak terkontaminasi lagi, seperti itu. Baik, akan kita mulai untuk langkah pemasangan kateter pada wanita. Kita mulai dari pemakaian alat perlindungan diri, kemudian cuci tangan ya. Persiapan pasien. Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Monika yang dinas pagi ini. Sebagai persiapan untuk tindakan operasi nanti, Ibu harus dipasang selang pipis ya Bu, selang untuk mengeluarkan air kencing. Jadi nanti agar pada saat setelah operasi Ibu tidak perlu resah, tidak perlu harus buang air kecil langsung. Jadi nanti otomatis bisa kencing lewat selang tersebut. Nanti saya akan masukkan selang ke genitalia Ibu, dengan nanti saya akan membersihkan dulu daerah genitalia Ibu. Ibu bisa tolong melepas celana dalam, saya akan persiapkan alat. Cuci tangan, kemudian alat yang akan kita gunakan set untuk vulva hygiene ya. Ada sarung tangan, kapas ya,
air DTT. Kemudian ini ada sepat ya, sepat 10 cc untuk pengunci dan aquadesnya. Kemudian tadi ya selang kateter dengan berbagai ukuran. Kemudian urin bag, kemudian jelly, ya, kemudian pinset kalau diperlukan di sini. Kemudian ada bengkok, ada perlak. Ya, Ibu, maaf saya pasang perlak dulu ya, tolong angkat pantatnya. Ya, saya sambil persiapan alat. Kita siapkan untuk satu kondisi, kemudian kita dekatkan alat. Ya, kita harus membuka kateter berhati-hati ya. Dibuka di sini ada tulisan open. Ya, ini masih steril. Kemudian saat membuka, pastikan ini ya ujung langsung jatuh ke bak instrumen steril. Ya. Jangan sampai ini salah jatuhnya, nanti agar tidak menjadi on steril ya, harus tetap steril seperti ini. Ya. Gunakan bantuan pinset atau korentang kalau ada, tapi saya rasa mudah ya, tinggal menjatuhkan, kemudian kateter akan jatuh tidak steril. Menjaga tangan kita yang kanan ya, yang harus tetap steril ya. Kita lakukan vulva hygiene dulu. Ibu, saya bersihkan dulu nggih daerah kemaluan Ibu. Ya, kita pastikan ini dalam keadaan terkunci. Kemudian kita buka, hati-hati kita sambungkan di sini. Kita jangan sampai memegang ujung kateter. Oke. Kemudian kita dekatkan. Kemudian ini kita pegang, jangan sampai terlalu ke depan ya. Jadi kita pegang di sini. Pokoknya jaga area ujung ini harus tetap steril. Kita pasang jelly di ujungnya. Kita buka, kita masukkan ya ujung sampai kurang lebih 4 cm. Jadi kita megangnya tadi ya di area sekitar 6 cm ya dari ujung ya. Jadi kita masukkan. Ibu tahan nafas ya, masuk. Tandanya masuk dengan benar biasanya keluar urin ya. Kalau sudah keluar urin lewat selang ya, kita masukkan pengunci yang sudah kita siapkan ya, 10 cc tadi. Ya. Oke, bisa dilihat di sini sudah ada nampak balonnya ya. Ini sudah terkunci. Bisa pastikan agak ditarik sedikit, sudah ada tahanan. Berarti itu sudah masuk dengan benar karena ini sudah keluar urin juga. Kemudian kita bisa memfiksasi ini ya di daerah paha. Dekatkan di daerah paha biar terfiksasi. Kemudian ini kita gantungkan ya di sisi tempat tidur seperti ini. Ya, di sisi tempat tidur kita bisa menggunakan tali yang tersedia atau dengan kasa yang digulung juga bisa.
katakan bahwa itu nanti potensi infeksi kalau ini sampai terendam air kencing. Jadi yang di panduan ini jatuh ke bengkok, ujung kita masukkan ya. Nah di sini nanti kalau masuk dengan benar sini akan keluar urin ya. Nah ini kan potensi ini keluar tentunya akan mengotori ini. Nah ini potensi nanti menimbulkan infeksi. Jadi kenapa harus segera disambungkan? Jadi untuk mengunci ya, untuk dikuncinya ini pastikan sudah keluar urin dulu baru dikunci. Jangan sampai belum keluar sudah dikunci, ibarat baru di pintu sudah dikunci ya, nanti itu justru tidak bisa masuk. Kemudian kalau kita mau melepas kateter seperti apa, langsung saja ya kita pasang di sini ya, spetnya di sini kita taruh, otomatis dia akan menarik sendiri, menghisap sendiri pengunci yang ada ya. Oke, setelah semua kita lepas, ibu tahan nafas ya. Ini langsung ke bengkok, kemudian kita bisa buang ke tempat sampah. Biasanya sebelum dilepas secara penuh ya, ini ada bladder training atau istilahnya melatih kembali sensitivitas dari kandung kencing ya, dari vesika urinaria. Dilatih kenapa? Karena mungkin sudah beberapa hari dia tidak terlatih ya, dia otomatis keluar terus cairannya. Nah ini harus dilatih dengan cara seperti ini ya. Ini masih di dalam ya, masih ada penguncinya sebelum dilepas ya. Ini biasanya kita dilepas ya, dilepas sambungan ke urin bag, dilepas, kemudian dikasih karet ya. Kemudian nanti pasien kalau merasa pengen kencing, dia suruh melepas karetnya, dia akan otomatis kencing lewat selang ini. Nah kalau sudah dilatih sehari sampai 2 hari, biasanya sehari cukup, ini sudah kembali sensitivitasnya, nanti itu bisa dilepas dengan permanen untuk kateter ini. Demikian untuk keterampilan pemasangan kateter, saya kira cukup ya, semoga bermanfaat. Nanti sebagai bidan tentunya kateter ini adalah pemasangan kateter ini adalah tindakan yang harus dilakukan sebelum pasien melaksanakan seksio cesarea atau pada kondisi-kondisi tertentu di mana pasien harus bed rest total di tempat tidur. Terima kasih, selamat belajar.